Nomor 1. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Suku pertama dan beda pada barisan tersebut adalah, kita sudah tahu ini suku pertamanya adalah 2, dan bedanya selisihnya ini ke sini tambah 3, ini ke sini ditambah 3. Jadi suku pertama 2, beda 3. Jawabannya adalah C. Nomor 2. Dua suku berikutnya dari barisan 7, 15, 23, 31, dan 39 adalah 7 ke 15 ditambah 8. 15 ke 23 juga ditambah 8. Jadi ini stabil, semua ditambah 8, otomatis 39 ditambah 8 sama dengan 47, dan 47 ditambah 8 sama dengan 55. Jadi jawabannya 47 dan 55. Jawabannya adalah D. Lanjut, diketahui barisan bilangan sebagai berikut: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Banyaknya suku dari barisan bilangan tersebut, kita hitung sukunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 suku. Nomor 4. Persamaan suatu barisan bilangan dinyatakan sebagai UN sama dengan N kuadrat dikurang 3. Jumlah suku ke-5 dan suku ke-7 dari barisan bilangan tersebut adalah, kita cari suku ke-7 dulu. U5, ini kan N-nya diganti 5. Maka ini N juga diganti 5. 5 kuadrat dikurang 3. 5 kuadrat 25 dikurang 3. 22. Jadi suku ke-5-nya adalah 22. Lanjut, kita cari suku ke-7. Pakai rumus yang ini ya tadi ya. 7 kuadrat dikurang 3. 7 kuadrat 49 dikurang 3 sama dengan 46. Pertanyaannya adalah jumlah suku ke-5 dan suku ke-7. Jadi ini ditambah ini, 22 ditambah 46 sama dengan 68. Jawabannya adalah B. Lanjut, di antara barisan-barisan aritmatika berikut yang tergolong aritmatika naik. Barisan aritmatika naik adalah, aritmatika itu apa? Aritmatika itu pengoperasiannya adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi yang diminta adalah yang naik, jadi bertambah, bukan yang berkurang. Dan dia stabil bedanya. Ini 10 ke 11, 1 ditambah 1. 11 ke 12 ditambah 1. 12 ke 13 ditambah 1. Stabil ya, ditambah 1 ya. 2 ke 0. Kira-kira turun apa naik? Turun ya, dia turun. 0 ke negatif 2. Negatif 2. Jadi dia stabil, tapi dia stabil dan dia pengurangan, turun. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 9 tambah 3, nggak stabil ya. 9 ke 11 tambah 2, dia nggak stabil. Jadi dia bukan termasuk bilangan aritmatika karena bedanya nggak stabil. 8 ke 4 negatif 4, turun ya. 4 ke 0 negatif 4, dia stabil tapi dia turun. Jadi aritmatika yang naik adalah jawabannya A. Suku ke-15 dari barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 ditambah 3. Begitupun 14 ke 17 semua ditambah 3. Maka suku ke-15-nya adalah, ini adalah barisan aritmatika. Kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Dengan A-nya siapa nak? A-nya suku pertama. Suku pertamanya berapa? 5. Bedanya adalah 3, positif 3. Yang ditanya adalah suku ke-15. Jadi U15. A-nya 5 ditambah 15 dikurang 1 dikali 3 ya. Ini 15-nya dari mana Bu? Kan yang ditanya suku ke-15. Ini N diganti 15, maka N yang ini juga diganti 15. 5 ditambah 15 dikurangi 1
14 kali 3, ya berapa? 14 kali 3, 14 dikali 3, 12, 1, 42. 42 ditambah 5, 47. Jawabannya adalah C. Suku berikutnya dari barisan bilangan 6, 11, 17, 24, 32, dan 41 adalah suku berikutnya. 6 ke 11 ditambah 5. 11 ke 17 tambah 6. 17 ke 24 tambah 7. Jadi dia semakin naik ya. 24 ke 32 ditambah 8. 32 ke 41 tambah 9, maka ini otomatis tambah 10. 41 ditambah 10 adalah 51. Jawabannya A. Suku ke-20 dari pola bilangan UN sama dengan 2N dikurang 1. Kita pakai rumus yang ini, UN ya. Rumusnya itu ini, suku ke-20. U20 sama dengan 2 dikali 20 dikurang 1. 40 dikurang 1 sama dengan 39. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan dua suku berikutnya. Ya, 50 ke 45 negatif 5. Turun ya. 45 ke 39. Kira-kira turun berapa nih? 6 ya, negatif 6. 39 ke 32 turun negatif 7. Berarti nah ini berlanjut negatif 5, negatif 6, negatif 7, otomatis ini ke sini negatif 8. 32 dikurangi 8 adalah 24. Nah, 24 pindah turun lagi. Negatif 9 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 24 dan 15. Jawabannya adalah B. Suku ke-22 dari barisan di bawah 99, 93, 87, 81. Ini masih barisan aritmatika, cuman bedanya adalah bernilai negatif ya. Kita langsung eksekusi. Ini diketahui, apa yang diketahui? Suku pertama atau A disebut yaitu 99. Bedanya kira-kira berapa nih? 99 ke 93 negatif 6 ya. 93 ke 87 negatif 6 juga. Jadi dia semakin turun, semakin turun, semakin turun 6, semakin turun 6. Jadi B-nya adalah negatif 6. Sampai sini paham ya? Kita pakai rumus UN atau suku ke N aritmatika, yaitu A ditambah N kurang 1B. Yang ditanya adalah suku ke-22, berarti ini U22, suku 22 dengan A, suku pertamanya adalah 9 ditambah 22 dikurang 1, B-nya negatif 6. Ini tetap 99 ditambah, ini jadi 21 dikali negatif 6. 21 dikali negatif 6 adalah negatif 126. 99 ditambah negatif 126 sama dengan hasilnya negatif 27. Jadi suku ke-22 adalah negatif 27. Jawabannya A. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Budi menyusun kelereng dalam petak-petak persegi membentuk pola seperti gambar berikut ya. Seperti gambar ini, banyaknya kelereng pada pola ke-8 adalah ini pola ke-1-nya, pola pertama, suku pertama adalah 1, suku kedua 3, suku ketiga 1 2 3 4 5 6, 6, suku keempat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini ditambah 2, ini ditambah 3, benar ya? Ini ditambah 4 ya. Jadi ditambahnya naik. Otomatis ini ditambah 5 yaitu 15. Ini ditambah 6 yaitu 21.
21 ditambah 7 yaitu 28. 28 ditambah 8 36. Yang ditanya tadi apa? Banyaknya kelereng pada pola ke-8. 8 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi hasilnya adalah 36. Jawabannya adalah C ya. Nih. C. Perhatikan gambar pola bilangan berikut ini ya. Kalian bisa lihat, kalian hitung dulu. Banyaknya batang korek api pada pola ke-25 adalah, kita hitung dulu korek apinya. Cara ngitungnya gimana biar nggak salah, biar nggak keliru. Cara menghitungnya begini. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi pertama 7. 2, yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yang terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 16 17 18 19. 19. Yang ditanya adalah banyaknya batang korek api ke-25. Ini ke sini ditambah 4, ini juga ditambah 4, ini tambah 4. Otomatis stabil ditambah 4 semua. Yang berarti suku pertamanya adalah 7, bedanya adalah negatif 4 positif 4. Pertanyaannya adalah suku ke-25. Kita pakai rumus UN. Suku ke N pada barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U25. A-nya adalah 7 ditambah 25 dikurang 1 dikali 4. 7 ditambah 24 dikali 4 hasilnya adalah 96. 96 ditambah 7 adalah 103. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13, di antara barisan di bawah ini yang merupakan barisan aritmatika adalah, kita telisik semua satu persatu. Ketika sudah naruh semuanya jawabannya 21 ke 27 ditambah 6, 27 ke 34 ditambah 7, 34 ke 39 ditambah 5 ya. 39 ke 45 ditambah 6. Ini enggak stabil ya, jadi dia bukan barisan aritmatika. 13 ke 16 tambah 3, 16 ditambah 2 ke 20 tambah 4 tambah 5 ditambah 3. Ini juga bukan barisan aritmatika karena bedanya beda-beda. Karena bedanya juga enggak stabil ya. Ini tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Bukan juga. Ini 8. Mohon maaf, tambah 9. Ditambah 9. Ini tambah 9. Ini juga masih ditambah 9. Jadi ini yang stabil. Ini stabil, ini enggak stabil. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 14. Bilangan genap ke 20. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 5. Di sana ada pola bilangan ganjil dan ada pola bilangan genap. Pola bilangan ganjil rumusnya bilangan ke N adalah 2N kurang 1, sedangkan pola bilangan genap adalah polanya 2 dikali N ya. Jadi pola bilangan genap ke 20, kalau bilangan genap tadi apa, UN nya adalah 2 dikali N, berarti U20. 2 dikali 20 hasilnya 40. Jawabannya adalah A. Lanjut, bilangan ganjil ke 50. Rumusnya bilangan UN. Bilangan ganjil adalah 2N dikurangi 1. U50. 2N dikurang 1. 2 dikali 50 dikurangi 1. 2 dikali 50, 100 dikurangi 1, 99. Suatu barisan bilangan memiliki persamaan UN sama dengan N dikali N tambah 1. Jumlah suku ketiga dan suku kelima.
Kita cari dulu suku ketiganya. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Suku ketiga, 3 dikali 3 ditambah 1. Yang dalam kurung dulu dikerjakan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Suku ketiga dan suku kelima, maka kita cari suku kelima. Suku kelima, 5 dikali 5 ditambah 1. 5 dikali 6 sama dengan 30. 12. Suku ketiga yaitu adalah 12 ditambah suku 5 30. 12 tambah 30 42. 17. Persamaan bilangan ke N pada pola bilangan persegi dapat ditentukan dengan rumus N kuadrat. Jawabannya dari mana? Ada di LKS ya nak ya. Pola bilangan persegi. Nih, bilangan ke N sama dengan N kuadrat. Halaman 6. Jumlah bilangan ganjil ke 11 dan ke 30 ya, nomor 18. Kita cari dulu suku ke 11 dari bilangan ganjil. Rumus suku ke N bilangan ganjil adalah 2N dikurang 1. Kita cari suku ke 11. 2 dikali 11 dikurang 1. 2 dikali 11 22 dikurangi 1 21. Lanjut. Kita cari suku ke 30. 2 dikali 30 dikurangi 1. 60 dikurangi 1 sama dengan 59. 21 ditambah 59 berapa nak? 21 ditambah 59 itu 80. Jadi jawabannya adalah A. Jumlah dari 7 bilangan asli pertama ini termasuk dengan deret aritmatika ya. Ini rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Gini ya. A nya berapa ini? Otomatis A nya adalah bilangan asli ganjil, asli dan ganjil. Ini A nya sama dengan 1. Bedanya kalau ganjil kan 2. Gini ya. 7 deret pertama setengah dikali 7 2 ya. 2 dikali 1 ditambah 7 dikurang 1 dikali 2 gini. Kita hitung dulu. 7 per 2 ditambah 6 dikali 2 12. Hasilnya adalah 7 per 2 dikali 14. Ini berapa ya? Dicoret 7 kali 7 49. Yang terakhir adalah nomor 20, bilangan pola segitiga yang ke-10. Kalian bisa lihat di LKS kalian, masih halaman 6. Di situ ada rumus pola bilangan segitiga. Nih, pola bilangan segitiga dan rumusnya adalah setengah N dikali N tambah 1. Oke. Setengah N dikali N tambah 1. Pola bilangan ke-10. Setengah dikali 10 dikali 10 tambah 1. Tambahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. 11. Ini setengah dari 10 berapa? 5. 5 dikali 11. Hasilnya adalah 55. Jadi jawabannya A. Oke, sudah selesai. Sekian dulu pembahasan penilaian harian bab pola bilangan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu, sampai di kelas tatap muka berikutnya. Assalamualaikum.